Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji firman-firman-Nya yang akan kita jadikan sebagai pegangan hidup, yang akan kita jadikan sebagai kaedah-kaedah dalam menjalani kehidupan kita yang tersisa ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa mengamalkan dan menerapkan kaedah-kaedah yang kita pelajari dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Kita berpinjak kepada kaedah yang ketujuh yang dibawakan oleh penulis hafizahullahu taala berupa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 91 yang berbunyi ma 'alal muhsinina min sabil, ma 'alal muhsinina min sabil, bahwasanya tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Kaidah yang berbunyi tidak ada jalan atau tidak ada celah untuk mencela atau menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Penulis menjelaskan muqaddimahnya, hadhihi qa'idatun min qawa'idit ta'ammulil insani. Kaedah ini adalah merupakan kaedah dalam bermuamalah sesama manusia. Wallati ja'at fi siyaqil hadithi an mawqifin sajjalahul Qur'an li bayani asnafil mu'tadhirina an ghazwati Tabuk. Yang ayat ini berkaitan dengan kisah tentang orang-orang yang mereka beralasan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak ikut perang Tabuk. Waqa'at fi syahr Rajab min sanati tasi'ati minal hijrah. Yang perang Tabuk ini terjadi di bulan Rajab, tepatnya pada tahun ke-9 Hijriah. Dan perang Tabuk ini disebut juga dengan perang Usrah atau Ghazwatul Usrah, dikarenakan saking sulitnya kaum muslimin dalam menjalankan perang ini. Karena di dalam perang Tabuk terjadi ketika musim panas yang begitu panas. Kemudian di situ juga musim paceklik. Kesulitan dalam harta, kesulitan dalam bekal, pun juga kesulitan
dalam kendaraan, sehingga begitu sulit sekali kaum muslimin dalam menjalani perang tersebut. Terlebih lagi lawan yang diperangi itu adalah orang-orang kafir dari kalangan Romawi, yang mana mereka tatkala itu adalah merupakan negara adidaya, sehingga ujian semakin berat bagi kaum muslimin untuk menjalankan perang tersebut. Makanya dinamakan Ghazwatul Usrah. Saking sulitnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kaum muslimin bertahan dalam perang tersebut itu dengan sebutir kurma dan air. Ketika mereka lapar, mereka menghisap kurma tersebut, kemudian minum air, tidak menelannya. Kenapa? Karena itu adalah satu-satunya makanan yang mereka miliki, sehingga hanya sekedar menghilangkan rasa dahaga atau membuat semangat kembali hanya dihisap kembali. Ini menunjukkan bagaimana perjuangan para sahabat ketika dalam menjalani perang Tabuk. Makanya Rasulullah SAW mengetahui betapa sulitnya perang ini, maka beliau pun bersabda kepada para sahabatnya, "Man jahaza jaisal usra falahul jannah." Siapa yang ikut andil dalam mempersiapkan perang ini, maka yaitu perang Tabuk, maka baginya surga. Mendengar hal tersebut, para sahabat pun berlomba-lomba untuk bersedekah, berlomba-lomba untuk berinfak. Mereka menginfakkan apa yang mereka miliki, dan diantaranya infak yang terbaik adalah yang diberikan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sebutkan beliau menginfakkan 1000 dinar. 1000 dinar itu, satu dinarnya kalau kita sekarang seperti 4,25 gram emas, dikali 1000, beliau infakkan dalam perang tersebut. Beliau juga infakkan kendaraannya, onta dan yang lainnya, sehingga ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Ma dharra ibn Affan ma amila ba'dal yaum." Tidak ada yang memadaratkan Ibnu Affan, yaitu Utsman bin Affan, setelah hari ini. Maksudnya, kata Nabi SAW kepada para sahabat-sahabat yang lainnya, tidak boleh ada yang menyakiti Utsman bin Affan setelah hari ini. Nabi SAW memberikan jaminan kepada Utsman bin Affan bukan hanya surga, tapi berupa tidak ada yang menyakitinya. Makanya ketika Utsman bin Affan didemo oleh orang-orang Khawarij, sebelum beliau wafat, yang disampaikan ini oleh Utsman ini adalah pesan Nabi ini, "Ma dharra ibn Affan ma amila ba'dal yaum." Kata Nabi SAW, ingatkah kalian tentang pesan Nabi, tidak ada yang boleh menyakitiku. Tapi demikianlah orang-orang yang menyimpang, karena dikuasai oleh hawa nafsu, mereka berani melanggar perintah Nabi dan membunuh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian pun juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka tidak kalah berinfak semampu yang mereka miliki. Bahkan ada yang berinfak dengan satu sok kurma, satu sok itu 4 mud. Satu mudnya itu cawukan berarti 4, ada yang setengahnya, atau bahkan ada yang tidak memiliki harta benda kecuali dirinya dia infakkan dalam perang tersebut. Sehingga setelah melihat para sahabat berinfak, muncul orang-orang munafik yang mereka mencela para sahabat yang infaknya itu hanya sedikit. Nah, disinilah kaitan dengan ayat yang kita bahas, bahwa muncul orang-orang munafik yang mereka mencela sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka berinfak dengan harta yang mereka miliki. Bahkan tadi ada yang berinfak hanya 1 sok atau setengah sok, bahkan menginfakkan dirinya saja, enggak menginfakkan hartanya, dicela, dihina oleh orang-orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat." Dan orang-orang yang mencela orang-orang yang beriman yang bersedekah semampu mereka. Walladzina la yajiduna illa judahum, pun juga dihina orang-orang yang bersedekah kecuali dengan dirinya, dengan semangatnya. Fayaskharuna minhum, mereka hina orang-orang yang beriman. Fasakhirallahu minhum walahum adzabun alim, maka Allah menghinakan mereka, orang-orang munafik, dan Allah berikan azab yang pedih bagi orang-orang munafik ini yang mencela dan menghina para sahabat.
Kemudian bukan hanya menghina saja. Mereka itu sedekah enggak, nghina iya. Ternyata mereka juga ya menghina orang-orang yang tidak ikut dalam berperang. Bahkan mereka sendirilah diantaranya itu yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Makanya di ayat yang ke-90-nya dari surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa ja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dzana lahum wa qa'ada alladhina kadzabullaha wa rasulah. Dan datang orang-orang yang meminta izin kepada Nabi, beralasan di hadapan Nabi SAW untuk tidak ikut perang dalam perang ini. Mereka berdusta kepada Allah dan Rasulnya, ya intinya mencari alasan aja supaya mereka itu tidak ikut perang. Kenapa? Karena mereka tahu perang ini akan sulit dilalui. Ya di sisi lain, di musim panas, kurma-kurma yang mereka tanam di ladangnya itu sedang berbuah. Jadi masih mending manen kurma daripada perang. Ini gambaran mereka. Sehingga ada di antara mereka yang meminta izin tapi tidak diizinkan. Ini golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang munafik yang meminta izin kepada Nabi tapi tidak diizinkan. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Bahkan Allah Azza wa Jalla menerangkan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Golongan yang kedua, laisa 'alad du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa lirasulih. Golongan yang kedua, kemudian tidak ada dosa bagi mereka yang tidak ikut perang karena lemah. Ya, karena lemah. Lemah di sini bisa masuk fisiknya lemah, bisa juga cacat fisiknya, atau karena sakit, atau karena mereka tidak mampu berperang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini mendapatkan dispensasi dari Allah, dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Idza nasahu lillahi wa rasulih, karena mereka jujur kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian baru setelah itu Allah sebutkan kaidah ini, ma'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Maka tidak ada jalan untuk mencela, menghina orang-orang yang berbuat baik ini. Ya, golongan yang kedua ini disebut dengan orang-orang yang berbuat baik, padahal mereka tidak ikut berperang. Kenapa? Karena mereka tidak mampu. Karena mereka tidak mampu, karena sakit, karena uzur dan yang lainnya. Tapi di sisi lain, mereka memiliki keinginan untuk berperang. Makanya di ayat selanjutnya Allah terangkan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dami hazana. Pun juga ada sebagian orang yang datang kepada Nabi SAW mengutarakan keinginannya untuk berjihad, namun dia tidak bisa berangkat. Kenapa? Karena nggak ada kendaraannya. Maka dia pun pergi meninggalkan Nabi dalam keadaan meneteskan air mata, sedih. Kenapa? Karena nggak bisa ikut berperang. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berbuat baik dan tidak boleh mencela mereka, tidak boleh menyalahkan mereka. Ini maksud daripada kaidah yang kita bahas, ma'alal muhsinina min sabil, ya, bahwasanya tidak ada celah untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinuka wa hum aghnia. Tapi yang dicela ya adalah mereka orang-orang yang tidak ikut berperang sedangkan mereka itu kaya, sedangkan mereka itu mampu, tapi mereka tidak mau mengorbankan harta ataupun jiwanya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berperang. Waradu bi ayyakunu ma'al khawalifi. Pun juga ya, orang yang tidak diberikan uzur oleh Nabi adalah orang-orang yang ridho dengan orang-orang yang munafik tadi. Ya, karena bisa jadi ada orang yang ikut berperang tapi mereka bagian dari orang-orang munafik ini. Makanya nanti disebutkan dalam riwayat lain itu, dalam perjalanan perang Tabuk itu ada orang-orang yang menghina para sahabat. Bayangkan, mereka ini sudah berangkat berjihad ini. Ya, khususnya mereka orang-orang yang baru masuk Islam, yang ilmunya masih sedikit.
Mereka justru mencela para sahabat. Kata mereka, kami tidak pernah melihat orang yang paling buncit perutnya, yang paling jelek mulutnya daripada para sahabat-sahabat Nabi, yaitu para Qurra. Yaitu maksudnya adalah para sahabat Nabi. Ya, mereka menjadikan kata-kata tersebut sebagai ucapan candaan sampai terdengar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafartum ba'da imanikum. Kalian telah keluar dari iman, keluar dari Islam setelah keimanan. Bahkan disebutkan mereka ini memohon maaf kepada Nabi sampai bergelantungan di atas kendaraan Nabi. Jadi ternyata orang-orang munafik ini bukan hanya mereka yang tidak ikut berperang, tapi juga ada orang-orang yang siapa? Yang ikut berperang, tapi di pertengah jalanan Allah tampakkan kenifakan mereka. Ya, kalian menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai candaan. Ya, maka diulangi lagi oleh Nabi, qad kafartum ba'da imanikum. Ya, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Taib. Ya. Jadi mereka juga masuk orang-orang yang dicela. Wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Kenapa orang-orang ini seperti ini? Karena Allah telah menutup hati mereka sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jadi lihat di sini ya, pelajaran bisa kita ambil dari ayat ini adalah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hambanya adalah dengan ditutup hatinya tanpa dia sadari. Dia mungkin nyadar bahwasanya santai-santai aja, padahal dia melakukan kesalahan. Jadi inilah orang yang sesat tanpa sadar adalah orang yang ditutup hatinya dari hidayah sedangkan dia merasa berada di atas hidayah. Wah, ini musibah. Ya, ini adalah sebuah musibah. Taib. Ikhwatal iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang berkaitan dengan kaidah di dalam ayat yang kita bahas adalah berkaitan dengan alasan yang diutarakan oleh orang-orang yang berhalangan dalam peperangan Tabuk. Ya, ada yang diizinkan dan ada pula yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya tadi ya, yang diizinkan adalah mereka yang sakit, yang apalagi tadi? Ya, sudah tua atau tidak mampu. Mereka pengen jihad tapi tidak mampu karena cacat atau pun sebagainya, atau terkena penyakit yang tahunan yang tidak sembuh, atau mereka ingin jihad mampu dari sisi fisik tapi tidak punya kendaraan, terhalang juga, maka mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam ayat ini, idza nasahu lillahi wa rasulih, karena mereka jujur kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan orang-orang seperti ini yang tadi kita sebutkan ini, meskipun mereka ini tidak ikut dalam peperangan, tapi mereka tetap mendapatkan pahala perang ini. Karena Rasulullah SAW ketika di perjalanan menuju Tabuk, Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya, inna bil madinati atau inna bil madinah rijalan, sungguhnya ada orang-orang di Madinah yang tidak ikut perang bersama kalian. Ma qata'tum wadiyan wala salaktum tariqan, dan tatkala kalian melewati sebuah lembah, melewati suatu perjalanan, sedangkan mereka ada di kota Madinah, illa syurikukum fil ajar, kecuali mereka ini juga diberikan pahala seperti pahala kalian. Kenapa? Hasabuhumul marad au uzur, karena mereka ini yang ada di kota Madinah itu ada uzur. Nah, di antara mereka juga ada kisah tentang 3 sahabat. Yang pertama adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Rabi'. Ya, 3 sahabat ini, yang pertama Ka'ab bin Malik, kebalik. Yang kedua Hilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Rabi'. 3 sahabat ini juga adalah 3 sahabat yang tidak ikut perang. Sehingga ketika Nabi SAW setelah selesai perang dari Tabuk dan mendengar akan segera datang ke kota Madinah, 3 sahabat ini mencari alasan, ya, apa yang dia katakan kepada Nabi, karena mereka ini nggak ikut perang. Adapun orang-orang munafik, mereka sudah mempersiapkan ribuan alasan kepada Nabi, tapi Nabi tolak alasan mereka. Nah, 3 sahabat ini justru ketika Nabi datang, hilang rasa bohong kepada Nabi. Justru beliau mengatakan yang sesungguhnya, bahwasanya kami tidak berjihad itu bukan karena uzur,
tapi murni karena faktor dunia. Ya, mungkin karena tadi sibuk dengan pohon kurma dan sebagainya. Tiga-tiganya mengutarakan jujur kepada Nabi. Maka Nabi SAW pun justru mendiamkan 3 sahabat ini bahkan kurang lebih 2 bulan lamanya. Didiamkan. Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk mendiamkan 3 orang ini. Bahkan istri-istri mereka pun disuruh untuk didiamkan. Dipulangkan ke keluarganya untuk sementara waktu. Ya, saking apanya coba? Saking Nabi SAW marah dan ingin menghukum 3 sahabat ini, tapi bingung, nunggu wahyu dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ka'ab bin Malik bingung, ya. Karena sebelumnya Ka'ab bin Malik ini senantiasa ikut dalam peperangan bersama Nabi sebelumnya, bahkan ikut dalam perang Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah, atau juga pengepungan kota Taif setelah terjadinya perang Tabuk ini beliau ikut. Kecuali dalam perang Badar, Ka'ab bin Malik ini nggak ikut. Kenapa? Karena perang Badar itu tujuannya bukan perang, tapi tujuannya untuk menangkap atau menahan Abu Sufyan, kafilah dagang mereka, bukan untuk berperang. Sehingga orang-orang yang tidak ikut dalam perang Badar tidak dimarahi oleh Nabi. Tapi dalam perang ini justru Nabi SAW marah besar kepada 3 sahabat ini. Sehingga mereka pun diboikot, dihajar, ya, dikasih pelajaran. Dan dalam kurun waktu pendiaman tersebut datang surat dari orang kafir, kalau nggak salah namanya Ghassan, menulis surat kepada Ka'ab bin Malik untuk mengajak kepada kelompoknya. Ya, kami mendengar bahwasanya orang-orang di sekelilingmu memboikotmu, udah ahlan wa sahlan kepada kami, ya. Bergabung bersama kami, diajak gabung bersama orang-orang kafir. Tapi dengan tegas Ka'ab bin Malik menolaknya. Sampai pada akhirnya, ya, kurang lebih 50 hari atau 2 bulan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat tentang diterimanya taubat 3 sahabat ini. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 117. Allah katakan, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina taba'uhu fi sa'atil usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim. Ya, Allah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang ikut dalam perang Tabuk ini, ya, yang ada di antara mereka ini hampir hatinya itu tergelincir. Ya, tergelincir di sini maksudnya ada tadi yang tidak ikut perang. Ini berarti kan hatinya tergelincir. Tsumma taba 'alaihim, kemudian mereka itu taubat kepada Allah dan Allah menerima taubat mereka. Sehingga ketika ayat ini turun, para sahabat pun berbondong-bondong mendatangi Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya ini untuk mengucapkan selamat. Ternyata dalam pendiaman sahabat kepada 3 sahabat ini, mereka juga sebenarnya tersiksa. Sedih melihat 3 sahabatnya ini diboikot. Namun demikianlah, karena itu adalah perintah dari Nabi SAW, maka mereka taat. Sehingga ketika turun ayat yang menjelaskan diterimanya taubat mereka, ya, para sahabat pun datang berbondong-bondong untuk mengucapkan selamat dan ada yang mengasihkan hadiah dan sebagainya. Ya. Taib. Jadi intinya itu, ikhwan, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang dia berada di kota Madinah, ya, tidak ikut dalam peperangan tapi mendapatkan pahala perangnya. Mendapatkan pahala perang. Nah, inilah yang dimaksud pada ayat yang kita bahas. Ada golongan orang yang diterima alasannya dan ada yang tidak diterima alasannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kepada orang-orang yang diterima alasannya oleh Nabi SAW ini tidak boleh disalahkan mereka. Ya, makanya kaidah ini menjelaskan tentang sikap kita kepada mereka yang pernah bersalah atau sikap kita kepada mereka yang tidak ikut perang karena ada uzur. Ya, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada cara atau celah untuk menyalahkan mereka. Baik. Kemudian penulis menjelaskan juga, wa bima annal ibrata bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Bahwasanya ada sebuah kaidah yang menjelaskan bahwa suatu hukum itu dilihat dari keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab turunnya ayat tersebut.
Ya. Ana ulangi, kaidah ini difahami baik-baik. Dalam menyimpulkan sebuah hukum, kata para ulama, itu dilihat dari keumuman lafaz, bukan kekhususan turunnya sebab ayat tersebut. Ayat ini memang turunnya berkaitan tentang mereka yang tidak ikut dalam peperangan karena ada uzur, ya. Maka tidak boleh kita menyalahkan mereka. Namun bukan berarti ayat ini berlaku khusus untuk mereka atau khusus dalam satu kasus saja, bukan, tapi berlaku juga untuk kasus-kasus yang lainnya. Ini maksudnya. Kenapa? Karena hukum itu diambil dari keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab turunnya ayat tersebut. Jelas ya? Maka inilah yang disebut dengan kaedah. Inilah yang disebut dengan kaedah. Makanya dulu di awal pertemuan kita sebutkan tentang pengertian kaedah. Apa itu kaedah? Kaedah itu adalah pondasi, ya. Adalah pondasi. Qadiyatun kulliyatun muttabiqun al-juz'iyyah. Berarti pondasi yang bersifat menyeluruh, yang diterapkan untuk masalah-masalah cabang. Nah, ini maksudnya. Jadi satu kaedah tapi bisa juga maknanya luas untuk permasalahan-permasalahan yang lainnya. Nanti akan kita sebutkan contoh-contoh dan penerapan dari kaedah ini. Taib. Jadi sekali lagi tadi bahwa suatu hukum itu diambil dari keumuman lafaz, bukan kekhususan sebabnya turun. Makanya kaedah-kaedah yang kita sebutkan juga itu sebenarnya menjelaskan secara umum, ya sudah kita terangkan. Bukan berarti ketika suatu ayat itu menceritakan tentang pasangan suami istri, ya, untuk berdamai misalnya, untuk berkata-kata baik misalnya, atau untuk bersikap yang terbaik di antara mereka misalnya, bukan berarti khusus untuk mereka saja, tapi juga kepada yang lainnya. Baik. Wa hadza yadullu ana asla huwa salamatul muslim min an yulzama bi ayyi taklifin siwa taklifi syara'. Ini menunjukkan, kata beliau, ya, pondasi ini menunjukkan bahwa asal hukum seseorang itu adalah terlepas dari tanggungannya. Al aslu bara'atu dhimma, bahwasanya asal hukum seseorang itu terlepas dari tanggungan yang lainnya, atau tidak ada kewajiban menerima beban dari yang lainnya. Ini perhatikan juga, ini sebuah kaidah yang mirip dengan kaidah yang kita bahas, bahwa asal hukum seorang mukmin, asal seseorang itu adalah terlepas atau terbebas dari beban yang lainnya, kecuali yang telah dikaitkan oleh syariat, kecuali yang telah ditetapkan oleh syariat, baik isinya atau mekanismenya atau alatnya, maka kita ikut andil dalam beban tersebut, ya, ikut andil dalam menanggung hal tersebut. Contoh begini, ikhwan, biar mudah. Dalam masalah fikih disebutkan ini oleh para ulama. Para ulama fikih itu sering menyebutkan kaidah ini dalam berbagai macam masalah. Contoh masalah jual beli, ya, atau masalah muamalah. Jika seseorang misalnya, ana nitipin HP ini ke antum, pada dasarnya antum mau nggak nitipin, nerima titipan ana? Pada dasarnya antum nggak terkena atau nggak ada kewajiban nerima titipan ana, paham nggak? Nah, ini namanya al aslu baro'ah, ya, minadzimah. Jadi pada dasarnya antum itu nggak ada kewajiban harus nerima titipan ana, paham? Tayyib. Tapi antum nerima, dan antum orangnya amanah, menjaga HP ana di tempat yang tersembunyi supaya tidak diambil, dijaga, intinya dijaga. Tapi Allah takdirkan misalnya HP-nya hilang, ada yang nyuri, ya, atau ada yang ngambil tanpa antum ketahui, padahal antum sudah berusaha menjaga HP tersebut. Pertanyaannya, antum wajib gak bayar ganti rugi? Wajib gak antum mengganti HP ana? Wajib apa tidak? Tidak wajib. Ini kaidahnya. Al aslu bara'atu dhimma. Pada dasarnya antum tidak bertanggung jawab terhadap beban ana. Kenapa? Karena antum hanya diminta bantuan oleh ana untuk menjaga HP ini. Ternyata antum mau. Berarti antum ini melakukan apa? Kebaikan.
Maka ketika antum melaksanakan kebaikan tersebut, meskipun ada kekurangannya, meskipun gak sempurna tadi ya, ternyata hilang, maka antum tidak berkewajiban untuk mengganti HP ana. Paham? Kenapa? Karena antum sudah berusaha menjaganya. Dan ana tidak berhak untuk menuntut antum ganti rugi. Antum ini gimana? Padahal antum sudah berusaha. Paham maksudnya? Berbeda jika antumnya nggak menjaga, antum dititipin tapi ditaruh di masjid, nggak disimpan di tempat yang aman. Nah, beda kasusnya seperti ini, berarti nggak amanah, berarti harus ganti rugi atau tanggung jawab. Paham ya? Atau kasus misalnya yang lain, ana nitip motor ke antum, ya, antum masukin ke garasi rumah antum, dijaga, atau bahkan masuk di rumah, ternyata rumah antum kemalingan, hilang motor ana, ganti rugi apa enggak? Tidak, karena antum sudah berusaha untuk menjaganya. Tapi antum ganti rugi kapan? Ketika mentelantarkan titipan barang tersebut. Karena ingat, antum bukan dibayar, tapi antum ini hanya sekedar ngebantu, berbuat baik. Maka kaidah ini hendaknya kita terapkan, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan bagi orang-orang, tidak ada jalan untuk mencela orang-orang yang berbuat baik. Maka ana meskipun kehilangan barang misalnya, nggak boleh menyalahkan antum. Bisa dipahami ya? Ya, atau inilah yang dimaksud dengan al-aslu bara'atu dhimmah. Ya, seseorang itu pada dasarnya terbebas dari tanggungan yang lainnya. Antum nggak ada kewajiban ngebantu ana. Kan gitu. Baik. Makanya penulis memberikan sebuah contoh ya tentang kaidah ini. Beliau mengutip perkataan Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Jadi apa yang kita contohkan ini sumbernya mana? Lihat keterangan Syekh Sa'di ketika menjelaskan ayat ini. Kata beliau, man ahsana ala ghairihi fi nafsihi au fi malihi wa nahwi dzalik. Ya, jika ada orang yang berbuat baik kepada yang lainnya, entah kepada orangnya atau kepada hartanya ataupun kepada yang lainnya, intinya dia berbuat baik kepada yang lainnya. Tsumma tarattaba ala ihsanihi naqsun wa talaf annahu ghairu dhamin. Kemudian ternyata dalam kebaikannya tersebut terdapat kekurangan, terdapat kerusakan. Dan ingat, di kaidah sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya ketika kita berbuat baik tidak mesti sempurna. Kita berusaha untuk berbuat baik meskipun ada kekurangan. Nah, jika ada kekurangan dalam perbuatan baik kita, ya misalnya ada kekurangan seperti kasusnya tadi yang dititipin ternyata hilang, maka tidak ada tanggung jawab bagi kita terhadap hal tersebut. Kenapa? Karena sifatnya kita hanya ngebantu. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempersembahkan bantuan yang terbaik. Tapi Allah takdirkan ya banyak kekurangan di antara kita sehingga ada kekurangan dalam kebaikan kita. Maka tidak ada tanggung jawab akan hal tersebut. Paham ya? Taib. Kemudian beliau mengatakan, kama annahu yadullu ala anna ghairal muhsin wa huwal musi kal mufarrid anna alaihi dhaman. Sebaliknya ya, jika orang tersebut tidak berbuat baik, ya tadi dititipin tapi tidak amanah, maka dia ikut bertanggung jawab terhadap kebaikan tersebut. Ya, dia ikut tanggung jawab dengan kebaikan tersebut. Ya, ganti rugi bahasanya kayak gitu. Dan ini kasusnya banyak, ikhwan, bisa kita terapkan di dalam berbagai macam masalah. Ya, ingat baik-baik kaidah ini. Ini insya Allah kalau kita ingat kaidah ini, hidup kita itu akan semakin tenang. Ya, kita itu tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Kita tidak akan mudah untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Pernah Anda sampaikan, nggak tahu di majelis ini atau di tempat yang lain, salah satu di antara penghuni surga, ya kalau nggak salah di majelis ini atau ketika khutbah lupa, ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk,
Tiba-tiba Nabi mengatakan, yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sosok seseorang bentar lagi penghuni surga. Fatala'a rajulun minal ansar. Ternyata muncul laki-laki dari kaum Ansar. Diulangi sampai 3 hari berturut-turut. Abdullah bin Amr bin As, dia penasaran amalan apa yang dilakukan oleh laki-laki ini, sehingga dia mencari alasan, sehingga berani berbohong dan demi menginap di rumahnya, mencari tahu amalan apa yang dilakukan. Ternyata apa? Nggak didapati amalan yang spesial. Maka ditanya langsung kepada orang tersebut, ternyata dia tidak melakukan kecuali tidak memiliki prasangka buruk kepada orang lain, tidak memiliki niatan buruk kepada orang lain, sehingga tidak ada niat buruk atau prasangka buruk kepada orang lain. Ini termasuk ciri penghuni surga. Ya, maka dengan menerapkan kaidah ini, maka kita tidak akan mudah untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Contoh misalnya kita terapkan kaidah ini. Banyak di zaman sekarang orang-orang yang, masya Allah, para dokter-dokter ya, yang begitu luar biasanya berlomba-lomba mencari kebaikan dengan menggratiskan pasiennya. Ada bahkan sunat massal gratis. Taruhlah jika dokter tersebut mengadakan sunat massal gratis dengan sesuai SOP yang telah ditentukan. Ternyata setelah disunat nggak sembuh-sembuh sampai berbulan-bulan. Kira-kira yang disunat ini berhak nggak menyalahkan dokter tersebut? Tidak. Kita terapkan kaidah ini ya, bahwasanya tidak ada celah untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Kenapa? Karena dokter tersebut dia sudah melakukan sesuai SOP yang telah ditentukan. Adapun tidak sembuh-sembuh bisa jadi karena faktornya dari anak itu sendiri ataupun yang lainnya, sehingga orang tuanya tidak berhak untuk menuntut dokter tersebut. Atau juga sama, misalnya dokter yang menggratiskan pasiennya, kemudian dikasih obat gratis ya, ternyata nggak sembuh-sembuh, apakah pasiennya menyalahkan dokternya? Maka ingat kaidah ini ya, tidak ada celah untuk menyalahkan orang-orang yang sudah berbuat baik. Nah, ini kaidah yang dimaksud oleh para ulama seperti itu. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan contoh. Wa idza tajawazna al-janib al-fiqhi alladhi ashartu ilaihi bi ijmal fanaltafit qalilan ilal madyani minal madayin, dan seterusnya. Intinya kata beliau, jika kita mendengar penjelasan para ulama yang begitu luas maknanya, coba kita tengok, kita lihat kasus-kasus yang dekat dengan kita untuk menerapkan kaidah ini. Di antaranya beliau menyebutkan kasus tentang zaujah, suami, istri ataupun anak. Bagaimana menerapkan kaidah ini? Contoh, jika seorang istri tidak melakukan kewajibannya kepada seorang suami, tidak menunaikan kewajibannya, ya, dan kewajiban istri itu apa? Ya, para ulama, bahkan mayoritas ulama itu justru kewajiban istri melayani suami itu dalam perkara ranjang. Adapun dalam perkara lainnya seperti nyuci baju, masak, itu bukan kewajiban istri. Ini menurut sebagian para ulama. Sebagian ulama lagi berpendapat dengan, oh enggak, urf, patokan yang menjadi kewajiban istri, masak, nyuci, nyapu, ngurus rumah itu kewajiban istri apa bukan, itu tergantung urf. Ya, seperti yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memilih pendapat ini. Jadi patokannya itu adalah urf. Jika misalnya di desa masak, nyuci dan yang lainnya itu adalah bagian tugas seorang istri, maka wajib. Itu adalah kewajiban mereka. Tapi jika misalnya di suatu kota yang notabene itu sudah banyak para pembantu, sehingga kebiasaan di kota tersebut itu nyuci itu tugasnya pembantu, masak itu pembantu, ngurus anak itu tugasnya baby sister, maka dihukumi tidak wajib bagi mereka. Tapi yang wajib adalah apa? Melayani suami istri dalam perkara ranjang, yaitu jima. Makanya antum dapati coba hadis yang mencela para wanita, mencela para istri yang tidak taat kepada suaminya, bahkan sampai mendatangkan laknat, itu dalam perkara apa? Masakkah? Nyucikah? Bukan, tapi dalam perkara apa? Ranjang. Ya, Nabi SAW mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alaiha
Ya, barang siapa seorang jika suami mengajak istrinya untuk bergaul, ya, menuju kamarnya, kemudian tidak dituruti dan suaminya menginap dalam keadaan marah, ya, dalam keadaan marah, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh. Dalam riwayat lain, Allah murka kepada sang istri sampai suaminya ridho kepadanya. Jadi ini kewajibannya. Taruhlah di sini ya ikhwan, bahwasanya memasak itu bukan kewajiban istri. Kemudian mereka memasak untuk kita. Ternyata rasanya luar biasa. Ya. Banyak kekurangan di dalamnya. Kemudian apakah kita berhak menyalahkan istri? Istriku, kok masakan kamu seperti ini? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kita terapkan kaidah ini, ya, enggak ada celah untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Istri sudah rela meluangkan waktunya untuk masak untuk kita, maka jangan dicela, jangan dihina atau jangan disalahkan. Udah kita bohong enggak apa-apa. Udah masakan kamu itu enak banget, bahkan belum pernah ana mencicipi masakan seenak masakanmu. Boleh apa tidak? Boleh, ya, dalam rangka sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ya, bohong yang dikecualikan. Taib. Nah, ini juga kita terapkan dalam masalah yang lainnya. Misal atau sebaliknya seorang suami misalnya, dia berbuat baik kepada istrinya tapi kebaikannya tidak sempurna, banyak kekurangan. Misalnya istri pengennya suami itu ngasih duit sebulan 10 juta. Ternyata suami hanya mampu 2 juta. Ya, apakah istri boleh menjalankan suami? Jawabannya tidak boleh. Ya, tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat baik. Nah, ini bisa kita terapkan ikhwah sebelum kita menyalahkan orang-orang yang berbuat baik kepada kita, kita ingat kaidah ini, ya. Ataupun juga seorang anak misalnya, ya, yang mereka kita biayai masuk sekolah, kemudian mereka belajar, ternyata dalam ujian nilainya kecil. Boleh nggak kita marahin mereka? Gimana kamu itu? Masa nilainya banyak yang bagus-bagus? Nggak boleh kita menyalahi mereka, ya, menyalahkan mereka. Bisa jadi anak kita memang kapasitasnya segitu, kemudian mereka sudah usaha, ya, tapi kapasitasnya segitu sehingga nilainya ya segitu, maka kita tidak boleh menyalahkan mereka. Nah, berbeda jika mereka itu justru main-main, justru nggak serius, dapat laporan dari guru, Pak, anaknya ini suka muter-muter di kelas, ya, suka dan sebagainya katanya, sehingga halnya segitu. Nah, antum boleh nasehatin, boleh menasehatin dengan bijak kepada mereka, ya. Taib. Pun juga dengan masalah yang lainnya. Kemudian makanya ada perkataan seorang ulama, ya, masih berkaitan dengan ini juga. Kalau nggak salah perkataan Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, al-mu'minu yatlubul ma'adzir. Seorang mukmin itu hendaknya dia mencari uzur untuk saudaranya jika melakukan kesalahan. Jika dia melihat suatu kesalahan pada orang lain, ya, kata beliau, hendaknya dia memberikan uzur kepada orang tersebut. Apa maksudnya? Jangan suudzon dulu. Jangan suudzon dulu, tapi berprasangka baiklah kepada dia. Cari, bisa jadi dia melakukan kesalahan itu karena ada hal-hal yang membuat dia salah, gitu loh. Ya. Jadi kesampingkan suudzon. Makanya datang dalam banyak hadis larangan suudzon, ya, ya, karena di balik sifat suudzon ini ada tipu daya syaitan untuk merusak hubungan manusia. Ya, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha, bahwasanya syaitan itu ingin, ya, menjadikan kalian itu saling bertengkar, saling bermusuhan, di antaranya dengan apa? Dengan prasangka buruk. Makanya kata Hasan Al-Basri, dahulukan, ya, coba kalau ada yang salah cari uzur dulu. Jangan, "Wow, ini salah. Jangan begini. Tapi cari
alasan yang menjadikan dia itu mendapatkan uzur. Nah, itulah sifat seorang mukmin, ya. Nah, jika kepada orang lain saja kita bersikap seperti itu, apalagi kepada keluarga kita. Ya, apalagi keluarga kita, maka terlebih lagi kita harus memberikan uzur kepada mereka. Ya, kita berusaha untuk menanamkan prasangka baik, ya, dan bukan prasangka buruk. Taib. Kemudian contoh yang ketiga, beliau mengatakan yajtahidu ahadun nasi fi muhawalati itqani amali da'awi aw ijtima'i aw aili wa yabdhulu juhdahu, dan seterusnya. Kata beliau, ada contoh yang ketiga, orang-orang yang dia bersungguh-sungguh dalam kebaikan berupa dakwah. Ya, dalam berdakwah. Ya, beliau singgung juga di sini ada para duat, orang-orang yang dia berdakwah namun dia melakukan kesalahan. Maka jangan buru-buru menghardik dai tersebut. Jangan buru-buru untuk menyalahkan dai tersebut. Antum itu gimana begini-begini, jangan. Terapkan kaidah ini dulu, ya. Terapkan kaidah ini dulu. Ma'alal muhsinina min sabil. Ya, terapkan, karena bisa jadi dai tersebut, ya, di balik kekurangannya dia telah mempersiapkan segala sesuatu yang menurut dia itu sudah maksimal. Tapi karena dia manusia bukan malaikat, akhirnya dia pun tergelincir ke dalam kesalahan. Bisa jadi ketika menyampaikan seharusnya begini, tapi dia keliru sedikit dalam menjelaskannya. Atau bisa jadi dia salah membaca ayat atau hadis. Atau bisa jadi dia salah membaca kitab, harokatnya sedikit misalnya. Maka ingat kaidah ini, jangan buru-buru menyalahkan dia. Jangan buru-buru untuk menjatuhkan kehormatannya dan sebagainya. Tapi kita dahulukan, ya, kaidah ini, yaitu berprasangka baik, ya. Jadi tidak buru-buru apa? Untuk menyalahkan dia. Dan memang tidak boleh menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, ya. Kita nggak tahu bahwasanya dia sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, dan sini terjadi, ya, fakta. Ya, Anda pernah dengar dia berdakwah di kampung, kemudian ada jamaahnya ini, dia hidupnya dulunya di kota, dekat dengan ustadz-ustadz kibar. Ya, ustadz-ustadz yang followernya luar biasa, ribuan, bahkan mendekati jutaan, 1 juta. Ketika mendengar ceramahnya, dia justru memberikan saran yang tidak tepat. Ya, mengatur ustadz ini, ustadz alafu antum itu harusnya seperti ini, kayak ustadz ini, kayak ustadz itu, kayak ustadz itu. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak mesti sama dai yang ada di pelosok dengan yang di kota. Tidak mesti sama, yang penting dia ikut andil menyebarkan kebaikan. Maka kita hargai dai tersebut. Ya, tidak boleh menyalahkan dai tersebut atau bahkan menjatuhkan kehormatannya, dihina di ruang umum seperti ini, tidak boleh. Ya, tapi kalau kita ingin memberikan nasihat boleh dengan cara yang bijak. Misalnya setelah kajian ustadznya menyampaikan sedikit kekeliruan misalnya, maka disamperin, Ustadz Afan, antum tadi menjelaskan seperti ini, tapi setahu ana seperti ini. Ya, Ustadz nanti juga akan merenungkan dan akan mencari referensi lain. Bisa jadi ternyata yang disampaikan ini adalah ada kekeliruan. Nah, ini lebih bijak daripada justru menyebutkan kesalahannya di forum. Sehingga di situ ada indikasi sombong, fakhar, merasa lebih baik, kemudian menjatuhkan hak atau kehormatan sesama muslim. Jelas, ya? Taib. Ataupun juga kasusnya pada imam. Ini sering terjadi juga nih. Misalnya imamnya salah baca ayat, ya, setelah sholat ada yang menasehati. Bagus sebenarnya niatnya nasihat, tapi nasihatnya langsung setelah salam ketika masih banyak jamaah. Gimana? Begini. Atau imamnya terlalu lama misalnya. Nah, ini nggak boleh juga seperti itu, ya. Tidak sesuai dengan kaidah yang kita bahas ini. Tapi kaidah yang kita bahas ini adalah
mereka sudah subhanallah ya sudah mau menjadi imam aja alhamdulillah. Ya, antum belum tentu disuruh maju mau jadi imam. Ya, imam juga ada manusia ada kesalahannya. Bisa jadi dia sudah murojaah mati-matian di rumah sudah lancar yakin nggak ada salah bahkan sudah disetorkan di istri anaknya. Tapi karena manusia mungkin karena faktor grogi dan sebagainya ada saja yang lupa maka tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Taib. Makanya disebutkan oleh seorang penyair, aqillu alaihim la abali abikum minal laumi aw suddul makana alladhi saddu. Kata seorang penyair itu terkait tentang ini, kasus seperti ini. Kata mereka, kurangilah cercaan kepada mereka karena mereka ini bukan bapak-bapak kalian. Jadi kurangilah cercaan, hinaan kepada orang-orang yang berbuat baik itu karena mereka ini bukan bapak-bapak kalian. Ya, jika kau mampu gantikanlah posisi dia. Cari solusinya, antum memberikan nasihat, antum cari solusi. Ya, jangan mengkritik tanpa solusi. Usahakan mengkritik, datangkan solusinya seperti ini. Syukur-syukur solusinya antum sendiri. Ya, antum misalnya Ustaz, antum bacaannya banyak salahnya, maju. Wah, ini sebagai solusi. Tapi kalau antumnya enggak mendatangkan solusi, maka sebaiknya cari cara yang lain untuk menasehatinya, ya. Taib. Karena memang biasanya itu yang memperhatikan itu lebih pintar daripada yang di depan, ya. Kalau penonton sepak bola itu penonton itu lebih pintar daripada yang bermain. Wah, itu kenapa opernya ke situ, harusnya ke sini ini. Kan seperti itu. Tapi ternyata fakta di lapangan menurut pemain itu banyak hal. Mungkin karena dia nggak sempat, mungkin karena dia nggak lihat yang lainnya, ada yang ngoper ke situ. Demikian juga kasus seperti ini, ikhwan, ya. Jadi terkadang bagus kayak mad'u kayak gitu antum mungkin bisa jadi lebih tahu kesalahan apa yang ana sampaikan, ataupun imam ketika salah lebih tahu oh itu salahnya di sini yang tidak disadari oleh imam. Ya, tinggal bagaimana cara menasehatinya. Ya, cara yang tepat adalah nasihati dengan bijak tanpa menjatuhkan kehormatannya, tanpa menyombongkan dirinya saya yang paling benar, tapi nasihatilah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya nasihat yang diikat karena Allah itu akan lebih mengena. Maka lillahi abqa, apa yang diniatkan karena Allah itu biasanya lebih kekal, lebih lama dan lebih mengena. Maka usahakan ketika memberikan nasihat tidak lain adalah karena Allah dan ingin mencari kebenaran. Taib, insyaallah bisa difahami. Penutup, ya, penulis menyebutkan kaidah ini. Kata beliau memberikan kesimpulan di paragraf yang terakhir. Wa minal muhimmi aidan nahnu natahaddatsu an hadhihi al-qa'idatil Qur'aniyah. Nah, di antara perkara penting untuk memahami kaidah ini juga kata beliau, alla nulahid baina ma taqaddama wa bainal iltizamil insani bi syai'in ma. Kita harus membedakan mana kebaikan seseorang dan mana yang menjadi kewajiban seseorang. Dalam memahami kaidah ini antum harus pahami baik-baik kata beliau, bedakan antara kebaikan seseorang dengan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang. Kebaikan ini berarti masuknya perkara apa? Kebaikan seseorang, misalnya tadi ana minta bantuan antum, yang antum ini berhak untuk menolaknya, ya enggak? Karena antum enggak ada kewajiban. Tapi antum lebih memilih untuk menerima bantuan atau menolong ana misalnya, maka antum ini sedang melakukan kebaikan. Ini harus dibedakan. Berbeda kasusnya ketika ana bayar antum, ya. Bayar antum misalnya menjaga ini, ana bayar antum seperti ini, segini misalnya. Maka wajib bagi antum untuk menjaga harta ini, paham? Jadi bedakan antara kebaikan dengan kewajiban seseorang. Kalau kebaikan ini yang sudah kita bahas, wala tansawul fadla bainakum. Ya, al-fadl namanya. Makanya beliau mengatakan di sini, dzalika annal insana qabla an yaltazima biwa'di li tarfin akhar, fa huwa fi dairatil fadli wa ihsan. Orang yang sedang berbuat baik, ya, antum tadi mau ngebantu ana, berarti antum ini berada pada wilayah al-fadl. Ya, al-fadl itu apa? Masih ingat gak? Bersikap yang terbaik, ngebantu. Hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Sunnah. Sedangkan kata beliau,
Lakin inil tazama bitanfidi syai'in wal qiyami bihi faqad intaqala ila dairatil wujub alladhi yastahiqqu sahibahu hisab wal atab. Tapi ya, beliau melanjutkan, jika seseorang itu dia melakukan kebaikan tadi, melakukan al-fadl yang hukumnya sunnah, maka ada konsekuensi yang wajib bagi dia dan yang dibantu. Kewajiban bagi antum adalah melanjutkan kebaikan tersebut, dan kewajiban yang dibantu adalah memberikan balasan penilaian yang baik kepada yang membantu. Paham ya? Diibaratkan kata beliau seperti nazar. Nazar hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Gak wajib, gak sunnah. Nazar itu hukumnya makruh kan? Tapi boleh gak? Jawabannya ya makruh tadi. Tapi kalau seandainya seseorang telah bernazar yang tadinya tidak diwajibkan, kemudian dia bernazar, saya kalau lulus akan bersedekah 100 juta. Yang tadinya dia tidak diwajibkan sedekah 100 juta, karena dia nazar, maka dia masuk ke wilayah yang wajib. Apa itu? Menunaikan nazarnya. Paham gak? Dan ketika dia bernazar menjalankan nazarnya, maka dia mendapatkan kewajiban yang lainnya, yaitu mendapatkan pahala. Nah, ini maksudnya. Maka demikian pun sama, orang yang dia ingin berbuat baik, padahal itu adalah bukan kewajiban dia, tapi dia memilih untuk berbuat baik kepada yang lainnya. Kemudian dia, ini hukumnya sunnah, masuk ke wilayah kebaikan, al-fadl. Kemudian ketika masuk dan melaksanakan kebaikan tersebut, dia wajib untuk melakukannya dengan yang terbaik. Dan setelah itu dia diwajibkan mendapatkan penilaian yang baik dari orang yang ngebantunya. Nah, ini yang disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala untuk memudahkan kita dalam memahami kaidah ini. Ya, mudah-mudahan kaidah yang singkat, ya, sedikit, namun bisa kita amalkan, itulah yang terbaik. Karena Nabi SAW mengatakan, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang sedikit tapi bisa diamalkan terus-menerus. Dan inilah harapannya kita bahas satu kaidah sedikit, ya, satu kaidah-kaidah setiap pertemuan. Harapannya itu adalah bisa mengamalkan. Ya, sebelum beranjak kepada kaidah berikutnya, kita bisa memiliki waktu untuk mengamalkan kaidah ini. Masih ingat gak kaidah hari ini apa? Ma'alal muhsinina min sabil. Apa artinya? Tidak ada jalan atau celah untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Sekali lagi, ayat ini meskipun berbicara tentang orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk, tapi maknanya luas, ya, berlaku juga dalam perkara-perkara orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita tidak boleh menyalahkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.